Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian sehat-sehat saja ya. Ada yang masih ingat tidak materi yang ibu kemarin sampaikan tentang apa? Yuk, tentang apa? Nggak ada ingat? Udah ibu ingatkan tentang keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, di sini ibu akan menjelaskan keragamannya, yaitu satu itu keanekaragaman. Pengertian budaya itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang berarti budi atau akal. Budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dialami, dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota suatu masyarakat. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia? Apa aja yuk? Ingat tidak? Tidak. Ya udah ibu ingatkan. 1. Bentuk-bentuknya wujud kebudayaan. 1 itu sistem kebudayaan merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang mempunyai ciri abstrak, contoh ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem sosial merupakan wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan berpola dari manusia alam dari manusia dan masyarakat. Sebagai contoh adalah aktivitas manusia bergaul dan berinteraksi berdasarkan adat kelakuan. Yang ketiga, artefak merupakan wujud kebudayaan sebagai benda yang dapat disejarah jelas dan dapat diraba. Contohnya apa yo? Ada yang tahu contohnya apa? 1 itu Candi Borobudur yang pernah kita lihat itu di Yogyakarta. Terus apalagi contohnya? Wayang, iya benar wayang. Terus perahu pinisi, iya benar. Dan lain sebagainya. Nih, contoh-contoh keragaman suku bangsa ada suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Asmat. Selanjutnya, bentuk keragaman sosial dan budaya Indonesia itu ada rumah adat. Terus keragaman bahasanya itu bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Madura. Dan yang ketiga rumah adatnya itu rumah Honai, rumah Lamin, rumah Balon, dan rumah Tongkonan. Yang keempat itu pakaian tradisional. Ada Jawa Tengah, Jogja, Riau, Sumatera Utara. Oke anak-anak. Yang ketiga senjata tradisional itu ada Jenawi dari Riau, Keris dari Jawa, Madura dari Kalimantan, Rencong dari Aceh. Terus makanannya ada ayam betutut, terus gudeg, papeda, rendang. Oke. Terus upacara tradisionalnya ada grebek suro, lompat batu, ngaben, kasada. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kondisi kepulauan. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, makanya sering disebut dengan negara kepulauan. Kepulauan Indonesia merupakan gugusan yang terpanjang terbesar di dunia. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya keanekaragaman budaya. Pulau di Indonesia dikelilingi oleh lautan sehingga penduduk atau masyarakat di setiap pulau hidup dan menatap
terpisah satu sama lain. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang yang B-nya itu kontak dengan negara lain. Interaksi sosial merupakan salah satu faktor penting yang mendasari aktivitas sosial dalam mempengaruhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, kebudayaan memperkokoh integrasi bangsa. Kebudayaan memperkokoh integrasi jika dikelola dengan baik. Kebudayaan memperkokoh integrasi bangsa. Integrasi artinya pembaruan dari berbagai keragaman budaya hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, pariwisata adalah salah satu kegiatan ekonomi yang bersumber dari pengembangan potensi keragaman budaya Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Frasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetap satu juga. Artinya itu tuh gak ada yang pilih kasih sama sekali. Oke anak-anak. Jika diterjemahkan perpatah kata atau bineka berarti beragam, beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi bentuk. Atau kata aneka dalam bahasa Indonesia, kata tunggal berarti satu atau ika berarti itu. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Oke anak-anak. Keberagaman suku bangsa dan budaya. Satu, keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, keberagaman budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, keragaman agama di Indonesia. Terus penyebab keberagaman masyarakat itu adalah secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia. Satu, letak strategis wilayah Indonesia. Kedua, kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Pentingnya memahami keberagaman bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ada dua alasan mengapa kita perlu memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Alasan pertama terkait aspek kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah NKRI merupakan negara kepulauan. Alasan kedua yaitu terkait aspek sosial budaya yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Hei, jangan ngobrol kalian tuh ya. Oke? Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan prinsip harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu egalitarisme atau kesetaraan. Yang B, saling pengertian. C itu toleransi. D, kerjasama. E, keterbukaan. F, penghargaan atas prestasi. Demikian Ibu menjelaskan. Apa ada yang mau bertanya? Silahkan acungkan jempol. Tidak ada. Oke, Ibu akan absen satu persatu. Hadir semua? Hadir? Oh, bagus, hadir semua. Ya udah, demikianlah pelajaran dari Ibu. Kalian jangan berisik ya di jam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.